Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, yen marem kamu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Hah? Kabarnya gimana orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu sama Mas Tuy lagi di kesempatan hari ini edisi ke-17 Februari 2024 ya. Ini video kedua di hari ini karena saya sangat tertarik membahas topik ini. Ada hal menarik apa di balik sesuatu yang Mas Tulus tertarik pengen lihat atau pengen sampaikan ke teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali nonton saya ucapkan selamat datang dan juga salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik juga selamat datang kembali, salam rindu. Teman-teman yang mau dengan ikhlas mensupport saya, silahkan support saya dengan di subscribe, kemudian like, bantu share ke media sosial yang kalian punya, sama kalau bisa jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Buat yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang mau nyawer Mas Tulus maksudnya silahkan. Bisa berbagi dengan memanfaatkan tombol terima kasih. Tapi buat yang mau-mau saja, ini bukan sebuah paksaan ya. Oke, jangan serang saya dengan komentar kalian seakan-akan saya memaksa kalian dengan sumpah serapahnya. Kalau yang nggak baper malah guyu. Kadang-kadang saya malah dibecandain, Mas Tulus sumpahin saya lagi dong biar cepet kaya, sumpahin saya dong biar cepet naik haji, katanya gitu. Tapi kalau yang baper, masa nyuruh like aja disumpahin. Ada loh teman-teman yang arah ke situ ya, namanya juga manusia ya. Manusia kan pikirannya juga banyak. Kita nggak bisa juga mengkontrol apa yang orang tanamkan atau apa yang orang lihat. Kalau yang nggak baperan sih akan paham. Maksudnya gitu guyon sebenarnya. Ini suara apa tuh? Dakduk-dakduk menurut mas aku. Apa dengan audio nih? Gitu. Cuman kadang-kadang orang-orang tuh berbeda pengertiannya. Serapopo lah ya. Hah? Suara apa ya, Rek? Kayak ada suara apa gitu ya. Cuman kan saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Aku yakin dan percaya kok teman-teman itu ngerti di mana Mas Tulus intermezzo bercanda, di mana Mas Tulus serius. Jadi teman-teman nggak boleh serius-serius juga ya. Oke. Hari ini kita mau bahas apa emangnya Mas Tulus? Aku pengen bahas terkait dengan kejadian gempa yang ada di Blitar pada tanggal 15 Februari 2024. Banyak banget yang minta saya bahas ini. Kenapa? Kita lihat nanti. Coba nanti kita perhatikan ada pesan menarik apa di balik kejadian gempa yang ada di Blitar. Adik kalau makan ada nasi, kan terus kalau nasi. Nah, gitu. Jadi teman-teman saya tuh justru satu dapat saran dari teman-teman juga banyak, tapi ini yang membuat saya tertarik itu angka-angka di tanggal 15 Februari 2024. Ada sesuatu yang harus saya jabarkan ke teman-teman dari versi angkanya.
nanti juga teman-teman akan paham ya. Jadi saya akan bahas itu hari ini teman-teman ya. Yang saat ini sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh nggih. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, saya doakan mudah-mudahan utang endang lunas. Amin. Teman-teman yang sudah kurang baik posisinya, saya doakan semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk semangat teman-teman ya. Harus selalu semangat. Mas Tulus saja bisa bikin video 2 hari ini buat kalian di sela kegiatannya Mas Tulus. Apalagi kalian juga harus semangat pastinya ya. Semangat orang baik. Teman-teman, saya masih kasih informasi lagi. Bismillah, minta doanya. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita akan ada. Dan di Jumat tanggal 23 akhirnya kami putuskan untuk kami geser. Amin. Semoga Allah izinkan sedekahnya cukup. Nanti di hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Insya Allah kita akan geser di tanggal 1 Maret ya teman-teman. Gak apa-apa geser 1 hari biar lebih aman. Karena ini sedekahnya masih kurang. Terus waktunya sudah mepet. Dan biasanya kan 2 atau 3 hari sebelum acara kita harus sudah serahkan. Karena tim masak harus belanja dulu kan. Nah jadi ini waktunya juga akan mepet. Jadi kami akan putuskan bismillah, mudah-mudahan keputusan kami tepat. Banyak yang masih berminat membantu sedekah nasi box karena masih panjang waktunya. Yang masih pengen nambahin caranya juga mudah. Cek kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalau nasi box minimalnya Rp12.000. Amin. Allah ijabah sedekah nasi box kita ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Allah izinkan sedekah nasi box kita. Allah kirimkan malaikat-malaikat nasi box untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah bumi, Mas Tulus betul-betul punya harapan yang sangat kuat. Kalau bisa sebelum puasa kita sudah gelar sedekah buminya. Tapi sekali lagi saya pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan juga Allah ijabah. Jadi saya butuh tangan-tangan kalian. Karena kalau saya pribadi, sepertinya saya masih belum sanggup. Teman-teman yang bisa bantu saya silahkan cek kolom komentar paling atas. Ada rekening Permata ya, atas namanya Tulus Rianto. Transfernya boleh berapa saja, minimal maksimalnya nggak ada. Kalian bisa kirim berapapun yang kalian mau dan seikhlas yang kalian bisa. Oke? Ke kolom komentar paling atas Mas Tulus sematkan. Oke? Matur sembah nuwun tanpa terkecuali buat semuanya saja. Sekali lagi saya hanya bisa bilang terima kasih yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, sudah nyawer, sudah tidak skip iklan. Terima kasih banyak. Jenengan yang sudah berbagi ke saya, juga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di saya, mudah-mudahan Allah tukar rezekinya lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan saya doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan sedekahnya jenengan jadi media pendorong doa untuk hajatnya, semoga segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya juga jadi media tolak bala untuk jenengan dari musibah, fitnah, bala, dan hal-hal yang tidak baik untuk jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Teman-teman yang pesan minyak bidara baru ada besok ya. Kalian bisa pesan. Maksudnya hari Senin, maaf. Hari ini terakhir pengiriman untuk yang ke Ponorogo apa tadi ya? Aku lihat ya, aku lupa. Cuman selebihnya baru ada pengiriman di hari Senin. Yang mau pesan, tonton dulu video packingnya. Setelah itu difahami harga dan juga cara pesannya, baru nanti langsung pesan ke nomor WhatsApp di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP penerima, dan juga nama penerima. Oke? Matur sembah nuwun yang sudah pesan, terima kasih, semoga cepat sampai. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan yang jenengan pesan ini jadi tombo buat jenengan, terus judu tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek. Tanggal 15 Februari 2024 teman-teman ya, terjadi gempa bumi. Blitar, Jawa Timur ini lumayan jarang gempa ya Rek. Tapi tiba-tiba ada gempa. Dari Jawa Timur lagi ya. Masya Allah, ada apa ini? Di kekuatan magnitudenya 4,8 dan terjadi di tanggal 15 Februari 2024 pada pukul 22:54 lewat 04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kedalaman gempa di 87 kilometer di bawah permukaan laut. Dan alhamdulillah gempa ini tidak berpotensi tsunami.
Ya, Rek. Aku hari ini bikin anu loh, Rek, kesel, lek bengok-bengok. Tapi kan dibayar Mas Tulus, yo wis ra apa-apa pokoknya. Aku kesel lek mbok hujat-hujatnya kesel aku. Ki dek 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 ki suara apa ya? Kayak ada suara apa gitu loh, Rek. Jangan-jangan. Jangan gori, jangan gedang, jangan nontong. Ya, ada sesuatu yang menarik di balik kejadian gempa yang terjadi di wilayah Blitar ya, Kabupaten Blitar Jawa Timur ini. Kekuatan gempanya di 4,8, kemudian tanggalnya terjadi di tanggal 15 Februari di 2024. Apa yang bikin Mas Tulus tertarik? Apa yang menarik bagi Mas Tulus? Kenapa Mas Tulus ingin membahas ini? Apa yang menggeser, yang membuat Mas Tulus jadi tertarik dengan pembahasan hari ini? Karena tanggal 15-nya. Kita lari ke magnitudonya dulu, 4,8. 4,8 tuh kayak opening sama closing. Artinya 4 itu baru dibuka, 8 sudah dicaplok. Jadi ki papat ki giring, 8 ki bleng. Ya. Nangkap, diambil lagi. Langsung dipangan. Simbol apa saja nih Mas Tulus? Simbol apa saja? Termasuk juga terkait dengan tumbal atau pengambilan nyawa dari makhluk hidup itu juga sangat muncul di balik 4,8-nya. Ada sesuatu yang sudah direncanakan, dibuka, kemudian jebret dimakan atau ditelan. 4 itu awal, 8 itu closing. Puncak dari angka 4 itu angka 8. Dari hitungan saya, 48 ini juga merupakan simbol musibah yang berarti akan menelan banyak korban. Kayak yang 4 ini dibuka pelan-pelan, di angka 8 ini simbolnya juga musibah ya teman-teman. Apa saja musibahnya Mas Tulus? Kalau dari angka 8 sama 4 itu bisa saja kita artikan sebagai cairan juga, sebagai basah atau sebagai air. Angin juga bisa kita gambarkan, kemudian 4 ini juga bisa kita gambarkan sebagai keimanan atau moral kita terhadap Tuhan, karena simbol angka 4 itu seperti ini. Manunggaling kawula Gusti, kayak kita disuruh kembali kepada pendekatan kita terhadap Tuhan, kita menyatu dengan alam, kita menyatu dengan Tuhan, itu seakan-akan gambaran lewat angka 4. 8 merupakan simbol yang penjebak, kayak misalnya ada musibah air atau musibah angin yang kencang yang terjadi di tanggal 8 atau ada komponen angka 8-nya, ini juga akan cenderung menelan banyak korban yang pasti lebih dari 2, istilahnya begitu. Kalau misalnya dibalik kejadian 4,8, di balik intuisi angka 4,8 itu ada sesuatu yang berakibat awal dulu, kemudian jeda 2 hari atau jeda tanggal genap berikutnya akan ada korban yang cukup banyak. Jadi kayak musibah misalnya ada tanggal 4. Tanggal 4 ini aman. 6 akan gede. 8 lebih gede gitu loh. Jadi kayak kenaikan korbannya itu signifikan. 4 ini masih awal, 8 intuisinya di bawah, 6 di bawah intuisinya, 8 di bawah lagi, dan kadarnya akan terus naik. Itu yang saya perhatikan. Secara signifikan dia akan naik ke atas ya. Baik korban maupun kejadiannya, mau intensitasnya juga. Berarti kayak musibahnya kecil, gede, makin besar. Kecelakaan dikit, banyak, dan banyak. Terus begitu siklusnya naik ke atas. Lalu kalau dari segi musibah, kenapa Mas Tulus tertarik? Saya sebetulnya bukan tertarik membahas segi musibahnya sih sebenarnya di balik angka 15. Apa yang bisa kita baca dari segi kerusuhan? 1502224. Seperti yang kita tahu, kita after Pilpres. Kita habis pesta demokrasi dan ada banyak tuntutan. Ada yang mengatakan kecurangan, ada yang mengatakan ini tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, ada yang bilang tadi kecurangan dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu simbol. Nah, 15 ini menyimbolkan kerusuhan dengan dalang yang tidak terlihat, atau simpelnya dalangnya ini sebenarnya adalah bumi kita sendiri, tempat kita berpijak, atau gambarannya adalah orang yang kita percaya, atau orang yang kita kagumi, atau sosok yang kita bela. Dan 5 ini adalah simbol kegaduhan. 5 ini simbol kerusuhan, sama seperti angka 3.
Jadi teman-teman, di balik gempa yang ada di Blitar, hal yang harus saya kedepankan di sini adalah yang perlu kita waspadai adalah kejadian keributan atau kerusuhan di kedepan hari. Wallahu alam, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan ada keputusan terbaik yang curang ya ketahuan. Yang harus dibenarkan itu apa, yang harus diperbaiki apa. Semoga semuanya terbuka dengan lebar. Terbuka seluas-luasnya. Saya hanya berharap itu saja. Kalau memang curang ya mudah-mudahan ketahuan biar cepat selesai, dan kalau memang harus ada protes, harus ada tuntutan, mudah-mudahan bisa diselenggarakan dengan damai, jangan sampai ada kerusuhan. Walaupun di balik angka 15 ini sepertinya ada kerusuhan besar yang dalangnya ini adalah orang yang kita percaya atau orang yang kita kagumi lah istilahnya gitu. Seakan-akan tuh akan ada kerusuhan seperti itu. Dan ini juga sangat mungkin terjadi karena kita kan habis pilpres. Banyak yang setuju, banyak yang tidak. Banyak yang pro, banyak yang tidak. Ada yang bilang pemilunya curang dan lain sebagainya, ada yang terima, ada yang tidak terima. Kalau yang menang pasti akan terima-terima saja, tapi kalau yang kalah mungkin juga akan melakukan tindakan hukum. Tapi mudah-mudahan kalau memang harus melakukan tindakan hukum ya dilakukan sesuai prosedur, kemudian jangan sampai ada kerusuhan sih menurut saya gitu. Karena satu ini juga simbol kerusuhan yang diam-diam, kayak ada Sengkuni di dalam kerusuhan tapi Sengkuninya ini nggak kelihatan. Ternyata Sengkuni ini adalah salah satu sosok yang dikagumi banyak orang. Satu ini juga digambarkan sebagai pemimpin ya, atau ibu atau bapak, di mana kita bisa melihat sekarang mungkin kita yang di bawah ini pada berantem satu sama lain ya, karena dukungan kita tidak sesuai atau yang kita pilih nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi orang atas ini justru biasa-biasa aja. Mereka bisa berdamai, bahkan ya perlu kita tahu ya, politik itu aneh. Sekarang mereka bermusuhan atau dalam tanda kutip jadi rival. Suatu ketika kalau sudah dalam parlemen mereka juga akan bersatu. Mereka akan bersatu buat Indonesia. Jadi ya kalau memang kalian nggak terima pasangan kalian nggak menang, silahkan lakukan tindakan sesuai dengan hukum, sesuai dengan prosedur, jangan ada kegaduhan macam-macam. Itu sih saran saya ya. Dan ada angka 2 dan juga 2024 ini juga merupakan simbol pengulangan dari kerusuhan-kerusuhan sebelumnya. Mungkin dulu pernah ada kerusuhan besar yang berhubungan dengan partai, berhubungan dengan pemilu. Teman-teman hati-hati ya, nanti akan bisa sebesar itu. Bahkan ini kan tadi saya bilang akan naik. Jadi kalau tahun dulu pernah ada kerusuhan terkait dengan pemilihan umum ya, tahun ini kalau misalnya ada lewat angka 15/02/2024 bisa jadi akan ada pengulangan yang sama, bahkan kadarnya atau intensitasnya akan naik atau akan lebih besar. Itu yang saya perhatikan. Kenapa saya tertarik membahas ini? Karena bagi saya sangat-sangat masuk akal kalau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kerusuhan juga akan terjadi. Karena ini juga salah satu hal yang bisa saja sangat mungkin terjadi karena ya banyak pro dan kontra kan. Sekarang ada video kecurangan lah, ada video inilah, ada ya mereka pasti berani berkoar, mereka berani berbicara pasti karena ada bukti dan lain sebagainya. Untuk yang berani, ada juga yang berkoar-koar tapi nggak tahu berita kebenarannya. Asal nonton video, asal didoktrin sama orang lain, berani ngegas depan orang, padahal yang disampaikan adalah sesuatu yang salah, belum tentu benar ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa pasangan calon yang mungkin pendukungnya tidak terima, kemudian bisa mencari tahu kecurangan dan lain sebagainya untuk memperubah itu, ya silahkan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan sesuai dengan jalur dan jangan ada keributan ya, karena pengulangannya juga sama. Dan ini bisa diam-diam meledak 2024 ini juga merupakan simbol sesuatu yang dalam arti terjadi dengan tidak diduga atau tidak kita sangka-sangka. Diem tahu jebret masa datang rame-rame ke KPU misalnya, kayak nggak ada apa-apa, tadinya adem-adem aja, tiba-tiba jebret dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta misalnya. Ini juga salah satu hal yang patut saya waspadai, kita semua waspadai, karena dari angka yang paling dominan saya perhatikan akan jadi perkara itu yaitu terkait dengan kerusuhan itu tadi. Mudah-mudahan sih tidak ya. Dan justru di sini banyak angka dingin ya, banyak angka penyusup 2024 itu juga salah satu angka-angka yang dimana akan banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan momen ini, akan banyak orang-orang yang menggodok ini, akan memanfaatkan keadaan ini. Dan juga ada simbol bangsa jin yang akan ikut campur juga, jadi kegaduhannya akan semakin parah ya. Jadi aku harap leluhur kita yang sedang mengcovery Indonesia ini semoga
segera bisa mengcovery kita dengan baik dan kerusuhan-kerusuhan yang kita takutkan tidak terjadi. Ya, itu dari segi intuisi pertama yang paling saya ingin sampaikan ke teman-teman. Kerusuhan besar yang sedang mengancam kita. Ya, mudah-mudahan ya segera ditemukan titik terang. Kalau curang yang sedang ditemukan, kemudian ada pihak terkait yang salah, yang memang tertangkap salah, kejujuran tetap terbuka dengan baik. Kebenaran terbuka, istilahnya itu. Harapan saya juga itu kok. Saya nggak pilih, kebetulan saya nggak punya salah satu yang saya dukung sih. Yang mana yang ini, yang itu aja. Cuman saya membaca semuanya real, secara saya membaca angkanya itu aja. Selebihnya saya kembalikan ke teman-teman. Closingnya saya pengen menambahi sedikit kalau kita baca melalui musibah 02-2024. Apa yang bisa kita perhatikan, apa yang perlu kita waspadai? Tanah, kecelakaan yang diakibatkan karena kelalaian, terpleset, tergelincir, ini simbol 5. Kemudian 2 ini musibah terkait dengan air, masih sangat bertumpuk-tumpuk. Musibah air dengan kadar yang bertumpuk-tumpuk ini juga sangat mungkin, hati-hati. Kemudian angin yang kencang, masih potensial sekali. Dan 1, ini juga merupakan simbol tanah yang akan ribut, tanah yang akan bergerak, tanah yang akan ribet, tanah yang akan merepotkan, kemudian gunung yang bisa jadi juga akan marah. Kayak simbol gaduhnya tanah gitu loh. 1-5 tuh tanah yang gaduh. Ya, bisa jadi komponen tanah apa saja. Kecelakaan di darat yang digaduhi karena sesuatu tadi 5 itu simbolnya adalah simbol terpleset, tergelincir. 5 itu kalau dari musibah gambarannya di situ. Kemudian tanah ini bisa juga gempa. Kemudian gunung juga beberapa hal yang berhubungan dengan tanah. Ini yang saya perhatikan. Dari segi penyakit juga hati-hati, saya melihat ada sesuatu yang berbau virus ya teman-teman. Di balik angka 15/02/2024 dan sepertinya virus ini bukan hanya untuk manusia. Tonton videonya besok. Saya menjelaskan sedikit terkait dengan virus yang mungkin akan mulai merebak di pertengahan Februari atau akhir Februari paling banyak. Kita akan lihat di video yang tayangnya besok ya teman-teman ya. Video ini sih kayaknya akan tayang malam, jadi yang besok beda lagi tayangannya. Dan kalian bisa simak di video berikutnya. Seperti itu nggih, semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Saya pengen baca ini karena saya tertarik sekali dengan 4,8. Yang paling tertarik adalah di angka 15/02/2024. Mudah-mudahan teman-teman untuk tidak mudah terprovokasi lagi, tidak mudah terpancing, fokus ke yang kita kerjakan saja, fokus ke sesuatu yang sedang kita rencanakan. Gak usah ke bawah-bawah emosi, gak usah terpancing-pancing dengan sesuatu yang tidak seharusnya kalian pikirkan. Ya, ingat mengucapkan yang baik sama saja sedang mendoakan yang baik. Mengucapkan hal yang buruk sama aja sedang mendoakan diri kita mengalami sesuatu hal yang buruk. Semoga ada beberapa pelajaran bisa kita pelajari dari apa Mas Tulus sampaikan. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Mas Tulus minta maaf kalau dari saya sampaikan mungkin terkesan gurih, keminter dan lain sebagainya. Saya berharap mudah-mudahan yang saya sampaikan itu ada sesuatu yang bisa kalian ambil. Disclaimer, saya tidak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan. Oke, suka ditonton, tidak suka silahkan di-skip. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa terus jadi bermanfaat untuk orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi Allah sama Allah rezekinya. Amin. Untuk yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha. Kemudian teman-teman yang saat ini sedang pengen memiliki kendaraan. Ya, saya doakan hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga teman-teman yang sedang jual aset, rumah dan lain sebagainya, segera terjual asetnya. Amin. Yang lagi merintis usaha, semoga usahanya lancar, sing dagang mudah-mudahan laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua, termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ingat ya teman-teman, tetap damai apapun yang orang lain lakukan. Kalau mau nyerang orang, gunakan senjata yang tepat. Jangan kita hanya berkoar, tapi ternyata yang kita keluarkan ini sesuatu yang hoak. Dengan adanya hal seperti ini, banyak sekali orang-orang yang menggodok informasi bahwa
untuk menggiring opini dan lain sebagainya, padahal itu semuanya hoak. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya ya. Mudah-mudahan manfaat saudaraku. Mas Tulus pamit mundur. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat buat semuanya. Semoga mimpi indah. Selamat tidur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mimpi indah orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.